Oke, selanjutnya klasifikasi penelitian. Terakhir ini ya, materi hari ini tentang klasifikasi penelitian. Ini catatan yang diberikan oleh salah satu buku, bahwa klasifikasi penelitian itu merupakan penggolongan jenis-jenis penelitian supaya mudah dipelajari, dipilih, dan diterapkan sesuai keperluan atau masalah yang dipilih peneliti. Nah, metode untuk mengklasifikasikan jenis penelitian tidak tunggal, bergantung pada tujuan dan sifat penelitian, dan sering terjadi tumpang tindih penggolongan, bukan tumpeng ya, tapi tumpang tindih penggolongan. Artinya, klasifikasi penelitian itu tidak tunggal. Ada buku yang barangkali mengklasifikasikannya ke dalam sekian jenis atau berdasarkan ini. Di buku lain bisa jadi berbeda, tidak masalah sebenarnya. Karena memang tujuannya adalah supaya mudah dipelajari dan dipilih sesuai kebutuhan peneliti. Maka barangkali ketika kita itu menulis suatu penelitian, nanti pastikan Anda menulis rujukannya dari siapa. Misalkan Anda melakukan penelitian kuantitatif, tipenya apa gitu misalkan, maka tipe ini kadang-kadang di buku yang lain berbeda gitu, bisa berbeda namanya, bisa jadi berbeda masuk kelompok yang mana, dan itu tidak perlu diperdebatkan. Anda tinggal menuliskan rujukan bukunya siapa yang Anda pakai gitu. Tentunya kalau ingin kualitasnya semakin bagus, rujuklah buku-buku yang memang bagus, dan pastikan bahwa jenis atau tipe yang Anda pilih atau Anda tentukan itu memang masuk di kategori tersebut, didukung oleh beberapa sumber atau beberapa buku misalkan, maka itu akan jadi lebih kuat gitu ya. Jadi perbedaan yang seperti ini tidak perlu diperdebatkan, yang penting Anda bisa mempertanggungjawabkan. Karena nanti kalau ujian kadang-kadang bisa jadi penguji A mengatakan penelitian jenis ini tuh masuknya ke kelompok penelitian A, kok kamu masuknya di kelompok yang B? Penguji yang lainnya mengatakan, lu enggak bu, benar ini masuknya di B gitu. Bisa jadi terjadi macam-macam. Nah, pada saat seperti itu, kalau Anda tidak punya rujukan yang jelas, atau Anda misalkan hanya sekedar mengutip atau mencontek dari skripsinya kakak tingkat, apa yang akan terjadi? Ya, nggak berkutik nanti. Tapi beda kalau Anda punya rujukan yang jelas. Oh ini Pak, misalkan bawa bukunya. Saya merujuk dari bukunya Profesor Sugiono halaman sekian. Beliau mengatakan bahwa ini penelitian survei itu masuk jenisnya penelitian A. Gitu. Penelitian saya termasuk penelitian survei Pak. Lu kok bisa kamu mengatakan itu penelitian survei? Lu ini Pak, dasarnya dari sini, buku ini mengatakan seperti ini. Di buku yang B itu juga menyatakan demikian Pak. Jadi penelitian saya termasuk penelitian survei dan seterusnya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kalaupun nanti ada dua pihak yang berselisih paham atau berbeda paham tentang jenis penelitian, minimal Anda sebagai mahasiswa punya rujukan yang jelas. Maka itu tadi pentingnya, setiap yang Anda tulis dalam penelitian, kalau itu bukan pendapat pribadi Anda, maka pastikan Anda mengambilnya dari suatu rujukan yang terpercaya gitu. Jadi nggak asal ambil ya, nggak asal ngomong atau nggak asal tulis. Kalau itu bukan tulisan Anda, bukan pendapat pribadi Anda, bukan omongan Anda, maka harusnya ada rujukannya gitu ya. Jadi penelitian yang bagus itu ketika dia runtut, jelas, enak gitu, dan dia sumber-sumbernya terpercaya dan lengkap rujukannya gitu ya. Saya masuk ke klasifikasi penelitian yang pertama menurut Dr. Tatak Yuli, karena di buku tersebut ada banyak jenis klasifikasi penelitian. Yang pertama, berdasarkan sifat dan teori sebagai tujuan. Kemudian masa terjadinya suatu objek. Bisa juga berdasarkan paradigma yang digunakan. Tadi sudah ya, pandangan filsafat tadi itu. Kemudian bisa juga diklasifikasikan menurut sifat masalahnya, atau bisa juga menurut bidang ilmu yang digunakan dan lain-lain sebagainya. Ada banyak, kita tidak perlu memperdebatkan jenis-jenisnya
atau ini masuk ini masuk itu, atau ini tuh nggak perlu, dan seterusnya. Tidak perlu memperdebatkan bagian itu ya. Yang pertama, sebagai penelitian berdasarkan sifat dan teori, sebagai tujuannya itu ada penelitian dasar dan penelitian terapan. Seperti judulnya, kalau penelitian dasar ya berarti dia penelitiannya sifatnya adalah penelitian basic atau fundamental. Jadi dia biasanya digunakan untuk memperluas, merumuskan, dan seterusnya. Nanti dijelaskan di sub yang selanjutnya. Kalau penelitian terapan itu berarti dia yang sifatnya praktikal. Ini kayaknya sudah pernah saya singgung sedikit di pertemuan sebelumnya. Kita itu lebih banyak kalau di ranah kita ya, di area kerja kita itu kalau di S1 banyak yang berupa penelitian terapan, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa melakukan penelitian dasar gitu. Tidak apa-apa ya. Berdasarkan masa terjadinya suatu objek, ada penelitian historis, ada penelitian deskriptif, dan ada penelitian eksperimen. Ini judulnya aja ya. Judulnya aja, nanti penjelasannya selanjutnya. Jadi ada penelitian historis, deskriptif, eksperimen. Meskipun ini nanti yang biasanya agak-agak ini, karena penelitian deskriptif dan eksperimen itu definisinya macam-macam, di buku lain kadang berbeda gitu, tapi di bukunya Pak Tatak beliau mengklasifikasikan penelitian deskriptif dan eksperimen itu ke dalam klasifikasi berdasarkan masa terjadinya suatu objek. Kemudian kalau berdasarkan paradigma yang digunakan, kita mengenal ada dua jenis penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif tadi, yang berdasarkan filsafat tadi, yang empirisme sama fenomenologisme. Kalau berdasarkan sifat masalahnya, ada penelitian pengembangan, ada penelitian tindakan kelas, ada penelitian kasus. Ini ada juga sebenarnya macam-macam lainnya, tapi tidak dituliskan. Kalau berdasarkan bidang ilmu yang digunakan, ada penelitian disipliner sama interdisipliner. Coba kita bongkar sedikit bagian-bagian ini. Yang lain-lain ini kita bongkar, karena nanti yang bagian ini akan kita spesifikasikan per pertemuan nanti di pertemuan kesekian menurut RPS ya. Nanti kita dalami lagi yang kualitatif sama kuantitatif, sehingga yang lain-lain ini kita pahami saja sebagai bentuk wawasan gitu ya. Nah, kalau berdasarkan dua klasifikasi yang pertama tadi, sifat dan teori sebagai tujuan. Jadi ada penelitian dasar terapan, kalau menurut masa terjadinya ada penelitian historis, deskriptif, sama eksperimen. Penelitian dasar itu adalah penelitian yang sifatnya itu merumuskan, memperluas, atau mengevaluasi suatu teori. Sedangkan penelitian terapan itu memecahkan masalah praktis, dan dia bisa dipadukan dengan hasil dari penelitian dasar, atau bisa juga penelitiannya dalam bentuk verifikasi untuk lebih mengeneralisasi suatu teori. Nah, ini contohnya di sebelah kanan ya. Misalkan untuk penelitian dasar itu kita menelaah tentang bagaimana proses berpikir siswa, bagaimana gaya belajar siswa dalam menyelesaikan masalah matematika, dan seterusnya. Menurut Pak Tatak, penelitian ini termasuk penelitian dasar. Tapi ada juga buku yang menganggap ini sudah bukan penelitian dasar lagi. Ini adalah penelitian yang sebenarnya sifatnya terapan gitu, tapi agak mendalam dan sifatnya kualitatif. Kalau penelitian dasar itu ground teori, jadi yang benar-benar dasar banget. Jadi yang benar-benar teori yang dasar atau teori yang pertama gitu, teori yang pertama. Kalau kita seringnya nah, seperti ini yang kalimat kedua ini ya, bagaimana gaya belajar siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Ini sebenarnya kalau masuk klasifikasi bukan penelitian dasar lagi, karena penelitian yang ini sudah meneliti gaya belajar dalam konteks penyelesaian masalah matematika.
Padahal teori tentang gaya belajar sendiri itu saja kan sudah ada gitu. Jadi ground teori tentang gaya belajar itu ada sendiri gitu. Jadi sebenarnya yang lebih dasar adalah penelitian tentang gaya belajar siswa. Kalau sudah disesuaikan atau sudah digeser dalam bla 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 atau tentang bla bla bla, itu apa? Berarti sudah bukan ground teori lagi, bukan penelitian dasar gitu. Tapi di bukunya Pak Tatak ini masih dijadikan contoh dari penelitian dasar. Ya apa-apa, kita ikuti saja. Gitu kan, cuman klasifikasi gitu ya. Yang kedua, penelitian terapan, contohnya misalkan penerapan berbagai model pembelajaran inovatif dalam matematika. Misalkan penerapan pembelajaran inquiry learning terhadap siswa berkebutuhan khusus, misalkan. Atau penerapan pembelajaran model role playing terhadap siswa kelas 7 materi bla bla bla. Itu berarti sudah merupakan penelitian terapan sebenarnya. Ya, banyak sebenarnya, ini area kita di sini memecahkan masalah-masalah praktis. Tidak harus judulnya penerapan seperti ini, enggak. Banyak, misalkan penelitian tindakan kelas itu sebenarnya penelitian terapan juga. Artinya ada problem, siswa kesulitan dalam bla bla bla, itu nanti dicari solusinya. Itu penelitian tindakan kelas, beda, tapi kita tidak bahas mendalam di bagian situ ya, karena di IAIN nggak ada kita spesifikasi penelitian tindakan kelas, masih belum dimasukkan. Kemudian berdasarkan masa terjadinya suatu objek, ada penelitian historis, ada deskriptif, sama eksperimen. Kalau historis mendeskripsikan apa yang sudah terjadi, deskriptif itu mendeskripsikan peristiwa saat ini. Kalau penelitian eksperimen mendeskripsikan apapun yang akan terjadi apabila suatu variabel dikontrol. Jadi ini menurut Pak Tatak seperti itu. Nanti mungkin barangkali ada buku yang tidak sesuai, tidak sepakat dengan Pak Tatak. Artinya penelitian deskriptif itu tidak selalu mendeskripsikan peristiwa saat ini. Bisa jadi mendeskripsikan sesuatu yang terjadi beberapa saat yang lalu atau terjadi beberapa waktu lalu gitu. Padahal sedangkan hal tersebut belum termasuk sesuatu yang sifatnya historis gitu. Misalkan kayak ini kan contoh penelitian historis kan, misalkan tentang penelitian tentang penemuan sejarah matematika, atau penelitian tentang asal-usul manusia misalkan, atau penelitian tentang evolusi manusia, itu kan historis sifatnya. Tapi kalau kita melakukan suatu penelitian yang sifatnya tidak selama itu, jenjang selang waktunya, itu nggak bisa masuk penelitian historis gitu. Nah, tapi tidak juga merupakan peristiwa saat ini. Nah, kita kadang ada buku yang tetap menyebutnya penelitian deskriptif gitu. Jadi ada buku yang mungkin tidak sepakat bahwa penelitian deskriptif itu mendeskripsikan peristiwa saat ini, tapi nggak apa-apa, kita ikuti saja. Pokoknya deskriptif itu ya artinya mendeskripsikan sesuatu gitu ya. Terus penelitian eksperimen itu dia mendeskripsikan apapun yang terjadi bila sesuatu dikontrol. Ini agak benar, mestinya memang seperti itu. Artinya kalau eksperimen itu ada variabel yang dikontrol, meskipun nanti ada jenisnya sendiri. Penelitian yang non eksperimen sama penelitian yang eksperimen itu beda sendiri, beda karakternya gitu. Nanti ada lagi judulnya. Jadi ini agak tumpang tindih, seperti yang tadi disampaikan, agak tumpang tindih definisinya gitu ya. Deskriptif ini arahnya lebih ke kayak kualitatif, yang ini arahnya lebih ke kuantitatif kayaknya kalau definisinya seperti ini. Terus ini tadi berdasarkan paradigma yang digunakan, ada penelitian kualitatif sama kuantitatif. Kalau kuantitatif mengeneralisasi, kalau kualitatif itu lebih ke eksplorasi, keywordnya ya, eksplorasi fenomena. Kemudian, nah di sini untuk penelitian kuantitatif dibedakan penelitian eksperimen sama penelitian non eksperimen. Nah ini yang tumpang tindih dengan yang eksperimen yang sebelumnya tadi itu ya, sama non eksperimen. Sedangkan penelitian kualitatif itu ada penelitian naturalis, etnografis, dan interaksi simbolis. Mari kita lihat penjelasannya. Kalau penelitian eksperimen, dia itu sifatnya ada kita mengontrol variabel secara ketat. Jadi ada variabel-variabel yang dikontrol. Kalau non eksperimen, kita tidak memberikan intervensi atau tidak memberikan perlakuan terhadap variabel yang diteliti, jadi tidak dikontrol, variabelnya dibiarin aja gitu. Nah, ini di sini untuk penelitian eksperimen ada 3 jenis. Bisa eksperimen sebenarnya,
atau eksperimen semu atau kuasi eksperimen yang sempat saya bahas di pertemuan kemarin. Ada yang daerah ranah kita itu adalah penelitian kuasi atau penelitian semu. Nah, itu sebenarnya ada masuk di sini juga. Ada juga penelitian pra eksperimen. Nanti kita akan coba ini dalami lagi nanti jenis-jenis penelitian kuanti di materi pertemuan ke-5 atau 6 kalau tidak salah. Sedangkan yang di non eksperimen itu karena kita tidak memberikan perlakuan apa-apa, ya hasil jenis penelitiannya bisa dikategorikan ke penelitian deskriptif karena memberikan penjelasan seperti itu ya. Kemudian untuk yang kualitatif ada penelitian naturalis yang sebenarnya di sini banyak juga yang mengatakan dia itu penelitian yang sifatnya grounded theory. Jadi penelitian dasar. Tapi di sini konteksnya alamiah, jadi instrumennya itu utamanya manusia gitu. Di sini ada banyak yang mengatakan penelitian naturalis itu yang paling paling sama definisinya dengan kualitatif, atau artinya gambaran utama dari penelitian kualitatif itu naturalis ini yang paling sering ketemu. Yang instrumen utamanya sebenarnya manusia dan konteksnya alamiah. Kita menelaah fenomena-fenomena, menelaah yang terjadi di masyarakat atau yang terjadi di dalam benak seseorang, cara pandang seseorang dan macam-macam. Ada juga penelitian etnografis yang dia itu terkait dengan antropologi atau mendeskripsikan kehidupan masyarakat, cara pandang dan sebagainya. Jadi lebih ke etno, budaya, penelitian tentang budaya. Tapi bukan berarti budaya yang harus selalu budaya gitu. Enggak ya masyarakat, cara pikir itu termasuk etno. Kemudian kalau penelitian yang tentang interaksi simbolis itu dasarnya karena bahwa kita itu bisa menelaah interaksi dari dua hal yang terjadi secara umum. Karena kelompok kualitatif itu meyakini bahwa selalu ada interaksi di balik sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera gitu ya. Kita nggak usah terlalu detail bagian sini, nanti akan diperdalam di detail di penelitian kualitatif. Nah, untuk jenis penelitian yang lainnya tadi yang berdasarkan berdasarkan sifat masalahnya, penelitian pengembangan, penelitian tindakan kelas, dan penelitian kasus ini kan sifatnya sebenarnya dia nggak masuk klasifikasi tertentu, tapi memang ada gitu. Jadi oleh Pak Tata dimasukkan dalam kelompok penelitian berdasarkan sifat masalahnya. Ada lagi macam-macamnya sih sebenarnya, penelitian tentang kebijakan sesuatu, penelitian expose facto, artinya penelitian tentang fakta-fakta, itu beda-beda macam-macamnya. Dan ini sebenarnya bisa kita dalami di buku-buku penelitian yang sudah spesifik, artinya kayak penelitian kuantitatif. Nah, itu kan dia punya satu buku sendiri yang detail. Di situ akan dibahas dibedah lebih dalam tentang apa saja yang ada di dalamnya. Maka seperti yang saya sampaikan, banyak-banyak membaca karena penelitian ini ibaratnya mengupas seluruh metodologi penelitian hanya dalam sekian pertemuan. Itu kan agak cukup sulit ya. Jadinya Anda bisa bayangin kita membedah atau membahas satu buku hanya dalam satu pertemuan. Judulnya metode penelitian kuantitatif. Kan berat sekali ya, gitu ya. Di situ nanti akan ada banyak detailnya dan mungkin saya juga tidak akan bahas per detail per item gitu, tapi di sana nanti akan ada, nanti bisa diperdalam di sana. Kemudian kalau yang berdasarkan bidang ilmu, penelitian disipliner itu artinya menggunakan satu bidang ilmu yang sama. Kalau yang penelitian interdisipliner itu ketika kita melakukan satu penelitian yang melibatkan beberapa cabang ilmu atau beberapa bidang ilmu jadi satu secara kesatuan gitu. Nanti sebenarnya masih ada klasifikasi yang lainnya, tapi memang tidak dituliskan karena bisa jadi malah nanti menimbulkan perdebatan gitu. Jadi yang paling umum yang ada di buku-buku seperti ini saja untuk klasifikasi penelitiannya. Jadi menurut Pak Tatak seperti itu ya. Sudah kita kupas tuntas klasifikasinya. Selanjutnya barangkali kita bisa melihat di buku lain. Nah, ya supaya kita bisa bandingkan ya. Menurut bukunya Prof. Nana Saudi,
beliau merumuskan ada 3, mengklasifikasikan berdasarkan fungsi, tujuan, sama pendekatan. Jadi secara umum sebenarnya hampir sama ya, kita tadi punya penelitian dasar, penelitian terapan, tapi di sini beliau menambahkan yang namanya penelitian evaluatif. Kalau penelitian dasar kan ya yang ground, tadi yang penelitian basic tadi. Penelitian terapan ya berarti menelaah tentang penerapan sesuatu. Kalau penelitian evaluatif berarti yang penelitian yang menelaah tentang evaluasi atau penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi sesuatu. Jadi fokusnya penelitian evaluatif itu bisa menganalisis manfaat, kegunakan, atau kelayakan dari sesuatu, atau laporan dari sesuatu. Namanya penelitian evaluatif ya, poin utamanya adalah penelitian yang sifatnya mengevaluasi. Jadi mestinya dia membutuhkan suatu pengetahuan yang lebih besar, lebih banyak daripada hanya sekedar terapan. Jadi karena dia judulnya evaluatif, karena mengevaluasi sesuatu itu kan kita bisa menunjukkan kurang dan lebihnya sesuatu hal itu kalau kita sudah memahami konsep dasar utamanya gitu. Kalau kita nggak paham konsep dasar utamanya kan nggak mungkin kita bisa menyatakan oh ini A benar, oh ini A salah, atau oh ini A bagus, ini A kurang bagus, ini B kurang bagus gitu. Jadi dia penelitian yang membutuhkan effort yang cukup besar gitu ya, membutuhkan effort yang cukup besar. Ini berdasarkan fungsinya menurut Prof. Nana. Sedangkan menurut tujuannya, beliau mengklasifikasikan ada penelitian deskriptif, ada yang prediktif, ada yang improvtif, ada penelitian yang eksplanatif. Ini sebenarnya kalau dilihat dari asal katanya saja sudah nampak ya, nampak sedikit gitu ya, karena ya penelitian deskriptif tadi sama seperti yang penjelasan dari penelitian klasifikasi menurut Pak Tatak, berarti dia ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena yang ada di lapangan apa adanya gitu ya. Jadi kita tidak melakukan manipulasi apapun, tidak melakukan kontrol terhadap variabel apapun, ya pokoknya dideskripsikan apa adanya, sesuai dengan apa yang ada gitu. Penelitian deskriptif ini bisa dilakukan dalam bentuk kuantitatif atau menggunakan pendekatan kuantitatif, bisa juga menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi dapat digunakan untuk penelitian yang pengumpulan angka-angka atau bisa juga penelitian untuk memperdalam sesuatu. Cuman faktanya di lapangan banyak yang menganggap penelitian deskriptif itu adalah penelitian kualitatif saja, terutama untuk anak-anak yang peneliti pemula, untuk yang skripsi dan seterusnya. Anggapannya penelitian kualitatif itu penelitian deskriptif itu lebih mengarah ke kualitatif, sehingga seringkali saya ketemu artikel penelitian ini ada penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif gitu. Ini yang kemudian agak rancu ya, karena kadang ketika kemudian ditanya ternyata dia tidak merujuk pada mana-mana, cuma nyontek-nyontek aja gitu. Itu biasanya seperti itu bu, deskripsi gitu. Nah, itu yang kurang tepat ya. Padahal sebenarnya penelitian deskriptif itu bisa dilakukan dalam penelitian kuanti maupun penelitian kualitatif gitu ya. Itu yang banyak salah di sana. Yang selanjutnya ada penelitian prediktif, berarti ditujukan untuk memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi atau berlangsung di saat yang akan datang berdasarkan hasil keadaan saat ini gitu. Banyak penelitian prediktif, contohnya misalkan prediksi jumlah penduduk 5 atau 10 tahun yang akan datang gitu. Tentu kan harusnya didasarkan pada perkembangan penduduk saat ini dan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu dan seterusnya. Itu penelitian prediktif. Kalau penelitian improvtif namanya improvement, dari bahasa kata dasarnya improvement, berarti penelitian ini ditujukan untuk memperbaiki atau meningkatkan atau menyempurnakan suatu kegiatan atau suatu hal atau suatu program gitu ya. Jadi penelitian improvtif ini kadang-kadang
Kalau dipraktekkan bisa dalam bentuk PTK, penelitian tindakan kelas, atau bisa juga penelitian model research and development masuk di sini. Jadi R&D, penelitian pengembangan, kalau menurut Prof Nana itu masuk di bagian penelitian improvatif gitu. Jadi karena memang tujuannya untuk mengimprove sesuatu, memperbaiki, mengembangkan. Ada juga penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif ini berarti penelitian yang menjelaskan tentang hubungan antar fenomena atau variabel gitu ya, menjelaskan hubungan atau menjelaskan macam-macam perbandingan, hubungan kausalitas itu hubungan apa ya, sebab akibat gitu, bisa berbentuk kontribusi, bisa berbentuk hubungan antar dua hal gitu, misalkan korelasi antara lamanya bermain Mobile Legend atau Free Fire terhadap kemampuan visual spasial siswa gitu. Nah, itu masuk jenisnya di penelitian eksplanatif ini juga gitu ya. Kalau dilihat dari tujuannya, kalau dilihat dari pendekatannya, dia termasuk di penelitian kuantitatif karena dia berupa penelitian komparatif. Kan korelatif tadi ya, korelasi masuknya di penelitian kuantitatif, bisa dianalisis menggunakan uji korelasi di statistika gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi dalam satu penelitian, kalau dilihat dari fungsinya, ini masuk penelitian ini. Kalau dilihat dari tujuannya, dia termasuk penelitian eksplanatif misalkan. Dalam pendekatannya dia masuk penelitian kuantitatif gitu ya, jenisnya, berdasarkan jenisnya. Terakhir ini yang menurut Prof Sugiono, kayaknya ini terakhir. Klasifikasi menurut Prof Sugiono ini sama, beliau mendeskripsikan penelitian berdasarkan tujuan dan berdasarkan tingkat kealamiahan tempat meneliti. Nah, di sini ini beliau membagi ada penelitian dasar, terapan, sama pengembangan. Nah, beda lagi ya sama yang tadi Prof Nana ya. Kalau beliau ini dasar, terapan, pengembangan. Kemudian untuk yang kealamiahan tempat penelitian ada penelitian eksperimen, penelitian survei, sama naturalistik. Kalau berdasarkan tujuan sih sebenarnya secara umum sama ya, tadi sudah dijelasin dasar seperti apa, terapan seperti apa, pengembangan seperti apa. Nah, kalau tingkat kealamiahan tempat penelitian ini menurut Profesor Sugiono, kalau penelitian itu eksperimen, menurut Prof Sugiono loh ya, penelitian eksperimen itu dia penelitian yang secara umum dia dilakukan dalam keadaan yang sangat terkontrol. Artinya biasanya dia dilakukan di laboratorium atau on laboratory. Jadi ada perlakuan khusus, maka disebut penelitian eksperimen. Kalau dia itu ada perlakuan tapi tempatnya alamiah, tidak di laboratorium misalkan, itu beliau menyebutnya adalah penelitian survei. Nah, ini buku lain bisa jadi nggak sepakat juga dengan Prof Sugiono gitu. Menurut Prof Sugiono, kalau dia itu ada perlakuan tapi tempatnya alamiah, tidak di lab, itu masuknya survei. Contohnya yang saya contohkan minggu lalu, misalkan saya ingin membandingkan dua kelas, yang satu kelas diberikan pembelajaran dengan metode konvensional, yang kelas satunya dengan metode model belajar inquiry learning. Berarti kan kelas A tidak diberi perlakuan, kelas B diberi perlakuan, yaitu perlakuannya adalah pembelajaran menggunakan model inquiry learning. Nah, yang seperti ini kan ada perlakuan, tapi kan kita tidak melakukannya di dalam laboratorium kan, kita melakukannya di kelas. Subjeknya juga manusia, gitu kan. Ada banyak yang tidak bisa kita kontrol, gitu. Yang kita kontrol cuman pemberian perlakuan model belajarnya saja. Nah, itu menurut Pak Sugiono, Prof Sugiono, termasuknya penelitian survei karena tidak dilakukan di dalam laboratorium gitu. Nah, yang terakhir penelitian naturalistik, itu yang tempatnya juga alamiah, tidak di dalam lab, dan tidak diberikan perlakuan apapun atau tidak dilakukan kontrol apapun. Itu menurut beliau. Nah, biasanya kalau bukunya Prof Sugiono itu akan memasukkan dua kategori ini, penelitian eksperimen sama penelitian survei, dua yang di atas ini jenisnya penelitian kuantitatif. Dua ini.
Kalau yang penelitian naturalistik itu menurut Prof. Sugiono ini adalah penelitian kualitatif gitu. Jadi kalau menurut Prof. Sugiono yang ini naturalistik ini yang memang nggak ada perlakuan apa-apa sama sekali itu masuknya kualitatif. Kalau yang eksperimen sama survei itu masuknya kuantitatif gitu. Nah, kalau didasarkan dari rentang atau perjalanan penelitiannya, maka kalau kita ngomongin basic research atau ini penelitian basic, penelitian dasar, ini tadi ya penelitian dasar itu yang termasuk atau yang bisa digunakan, bisa dilakukan dalam penelitian yang sifatnya masih basic research. Kita bisa melakukan penelitian eksperimen dan juga penelitian kualitatif. Jadi ingat, ini tadi di dalam laboratorium, yang ini tidak di dalam laboratorium. Ini ada yang terkontrol, kalau kualitatif tidak ada yang dikontrol sama sekali. Sedangkan untuk penelitian pengembangan, ini research and development, kita bisa menggunakan tiga-tiganya atau ketiga jenis penelitian ini bisa digolongkan dalam kelompok research and development. Jadi kalau kita melakukan penelitian R&D itu bisa dalam bentuk penelitian survei, bisa dalam bentuk eksperimen, bisa dalam bentuk kualitatif gitu menurut beliau. Yang terakhir applied research atau penelitian terapan, yang ini ya, itu biasanya kalau yang penelitiannya sifatnya applied itu mengarah ke penelitian eksperimen atau penelitian survei. Itu menurut Profesor Sugiono pembagiannya. Nanti Anda mau pakai yang mana? Silahkan merujuk buku yang sesuai. Jadi rumuskan dulu penelitian seperti apa yang akan Anda buat gitu, kira-kira seperti itu. Demikian brief singkat tentang metode penelitian termasuk langkah-langkah sampai klasifikasi penelitiannya. Tentu yang saya sampaikan mestinya tidak bisa mewakili seluruh yang ada. Saya hanya merangkumkan dari buku-buku yang memang memuat apa yang harus kita pelajari. Tentunya akan jauh lebih lengkap kalau Anda lengkapi dengan hasil bacaan Anda sendiri dan hasil telaah Anda, karena mata kuliah ini tidak semata cukup dengan apa yang saya sampaikan, karena bukan materi yang sifatnya ilmu murni. Karena ini materi yang sifatnya umum, tidak mungkin hanya cukup dengan penjelasan yang saya berikan. Anda harus lebih banyak eksplorasi dan membaca dari berbagai macam sumber supaya Anda bisa menambah pengetahuan atau juga menanyakan hal yang kurang Anda pahami gitu. Demikian, silahkan nanti membuka ruang diskusi untuk meneruskan proses tanya jawab di sana gitu ya. Kita lanjutkan diskusinya di ruang diskusi. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.